Padahal hakikat dari peristiwa mubahalah itu adalah bukan untuk urusan duniawi, bukan untuk menodai Al-Quran, bukan untuk memfitnah ijazah Jokowi, bahkan saya pastikan 100% tidak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi. Loh, kok bisa? Lalu untuk apa mubahalah yang saya lakukan? Mubahalah itu saya lakukan untuk menguji kadar kebenaran dan kebohongan saudara Bambang Tri. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada yang menarik pasca persidangan kemarin, ternyata Zugi Nur ini tidak puas melakukan pernyataan konferensi pers bersama dengan pengacaranya. Dan ketika sampai di tahanan, karena dia kembali ditahan setelah persidangan, kembali dia bersurat yang isi suratnya itu hanya menegaskan soal mubahalah. To the point saja, saya mau perjelas bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Zugi Nur ini adalah sesuatu yang menyalahi daripada ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa mubahalah itu memang pernah dilakukan di zaman Rasulullah, tetapi itu berkaitan dengan akidah. Yang menjadi persoalan adalah apa yang dimubahalakan oleh Zugi Nur ini terkait dengan perkara pidana, di mana perkara pidana itu hanya membutuhkan sebenarnya berkas-berkas atau data-data yang dibutuhkan untuk memenangkan satu perkara. Nah, sementara ini sangat jauh dari konteks apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kita sebagai umat Islam mau tidak mau mempedomani itu, kecuali itu terkait soal akidah. Oleh karena itu, dari dulu mubahalah itu hanya bisa dilakukan kalau kita bersengketa soal akidah dengan orang-orang di luar daripada Islam, dalam hal ini orang kafir. Ketika kita sesama Islam, sesama Muslim, itu tidak bisa dilakukan, apalagi dalam persidangan. Sebutlah misalnya sumpah pocong. Sumpah pocong saja yang notabene-nya itu baru-baru ada di dunia ini atau di Indonesia ini, tidak bisa masuk di dalam ranah persidangan, apalagi mubahalah yang mau diharapkan untuk meyakinkan seorang hakim. Itu tidak benar itu. Oleh karena itu Zugi Nur ini merasa bahwa mubahalanya memakan korban, karena memang ada salah satu saksi yang dihadirkan beberapa minggu yang lalu itu kemudian meninggal karena penyakit jantung. Lalu dia menganggap bahwa itu efek dari mubahalanya, padahal sesungguhnya efek dari mubahalah yang dia lakukan itu terpantul ke dirinya. Kenapa saya bilang terpantul ke dirinya? Karena pada akhirnya kemudian beberapa hari setelah mubahalah, Zugi Nur dan Bambang Tri ditetapkan menjadi tersangka, menjadi pesakitan. Artinya apa? Seluruh sumpah serapah yang dia lakukan itu mengarah pada dirinya, bukan kepada orang lain. Nah, apalagi misalnya kalau hukuman maksimal dia dapatkan di sini dalam konteks penodaan agama, itu artinya hukumannya akan bertahun-tahun di dalam penjara. Nah, ketika orang di dalam penjara, sesungguhnya itu adalah nerakanya dunia. Nah, artinya apa? Situasi yang dihadapi Zugi Nur hari ini dengan membangun framing, mengirim surat keluar ke tim pengacaranya, ini hanya menggiring opini ke publik bahwa apa yang dia lakukan bermubahalah untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, itu adalah sesuatu yang benar. Nah, itu yang dia mau yakinkan publik. Tetapi kan kita ini bukan orang bodoh. Orang yang tidak memahami agama mungkin bisa saja, atau orang yang belajar setengah agama pasti akan mengatakan bahwa mereka benar karena dia berani mubahalah. Jadi saya kira pemahaman-pemahaman seperti ini saya selalu menyebutnya pemahaman Khawarij. Orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib adalah orang Khawarij. Artinya apa? Siapapun hari ini yang selalu berpikir setiap ada masalah diselesaikan dengan mubahalah, apalagi sesama Muslim, maka yakini dia adalah Khawarij. Orang yang memang tidak pernah senang dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah, orang yang tidak pernah memang menerima apa yang menjadi keputusan pemerintah dan selalu meronron negaranya, itu kaum Khawarij itu. Nah, Zugi Nur CS ini masuk dalam kategori itu, termasuk Kosinudin ini yang membacakan suratnya Zugi Nur. Ini kan ex HTI. Nah, nanti di episode yang akan datang insya Allah kita akan bahas soal apa sih sebenarnya ini HTI, di mana pusat berdirinya ini HTI, dan siapa nama pendirinya, sejak kapan masuk di Indonesia, dan di mana awalnya di Indonesia star-starnya. Nanti kita akan kupas itu supaya apa? Semua pengetahuan soal orang-orang yang selama ini keluar-keluar anti pemerintahan
betul-betul kita pahami semua, tidak menduga-duga. Nah, karena pada prinsipnya semua kita paham apa yang menjadi agenda mereka. Sekali lagi, sesungguhnya mereka yakin bahwa ijazah Pak Jokowi asli, hanya saja memang mereka lakukan ini dalam rangka apa, untuk membangun kekacauan-kekacauan kecil. Dikiranya mungkin Jokowi akan pusing dengan peristiwa itu, tapi ternyata kemudian dia sendiri yang pusing. Bahkan berharap Pak Jokowi datang ke persidangan membawa ijazah aslinya, kan kurang ajar namanya ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.